Al-Ustadz Abdul Ghani, beliau salah satu pengurus NU Kecamatan Pagerbarang sebagai Ketua Tanfidiyah yang saya hormati. Kepada Bapak Kepala Desa Suro Kidul atau yang mewakilinya, kamu ya, yang saya hormati, segenap para asatidz maupun asatidzah MDTA Miftahul Ulum yang saya hormati, juga grup hadroh kita Al-Munsidin Pekalongan terus ya, yang saya hormati. Terakhir dumatan para bapak, para ibu, para rawuh, para sederek kata saya hormati ugi. Pertama, yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara haflah akhirus sanah MDA Miftahul Ulum. Muga-muga kanthi kemalipun kula lan panjenengan sedaya wonten mriki menjadikan doa terkhusus kangge santriwan santriwati MDTA Miftahul Ulum. Kita doakan semoga besok menjadi anak yang soleh dan solihah, Allahumma. Sing kompak Allahumma. Tambah kompak maning Allahumma. Oh, kudune ngotot wong kene. Ya biasanya ngotot kaya apa pine biasane iki biasane. Ana mejane apa pine biasane. Tapi tidak syukur oleh tidak ya jaluk. Salawat beserta salam semoga senantiasa melimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minal zulumatil nur. Dumateng para bapak, para ibu, para sederek ingkang saha hormati. Ada meneh. Ada meneh. Panjenengan wau sudah melihat mirsani putra putri panjenengan tampil nopo derek? Alhamdulillah. Karena ngoten para bapak, para ibu, di antara kebahagiaan rumah tangga, kalau ambil 4 mawon, ini pinten Bu? Hei, Pak, ini pinten Pak? Niki sih? Niki? Us awas 1, 2, 3, 4 kayak TK mani. Pertama, punya anak soleh dan solihah. Yang kedua, punya rumah. Yang ketiga, punya suami soleh, punya istri solihah. Yang keempat, memperbanyak syukur dan sabar. Kok kenapa urutan yang pertama adalah anak bukan rumah? Saya mau tanya jawabannya sih jujur ibu nggih. Ibu nggih. Panjenengan waktu pengantin anyar malam pertama, si pertama digarap umat disit apa anak? Jawab. Anak. Kita Ustaz Abdul. Anak adalah darah daging. Darah dan daging tidak mungkin berpisah. Oleh sebab itu tidak ada yang namanya mantan anak loh Bu. Kalau mantan istri banyak, mantan suami banyak, tetapi ketika mantan anak kandung itu tidak ada ceritanya. Baik buruknya anak, orang tua ikut ke bawah-bawah. Contoh, anak bocah cilik bisa maca Quran dengan baik, tartil, fasih. Kemudian orang yang belum paham kan nanya, bocah sama apa dari maca Quran lagu ini bisa top hebat,
Takon anake siapa kae? Sampeyan paham apa ora? Oh kae anake Bu Rodia. Ana Rodiana. Ana Rodia. Terus rata-rata ngalem Bu Rodia. Oh pantesan guru kiai baik, ahli ngaji, ahli puasa, ahli sholat, padahal baca Quran orang bisa, tetapi ke bawah kebaikannya anak yang bisa baca Quran, orang tuanya ikut ke bawah kebaikannya. Tapi seandainya punya anak preman, apa? Bareng wala tatone bae anak 30 sawak 30 nang dada mas kalian aja anjir jadi aku bisa cilik-cilik ini pinter bu preman tatone wonten pinten 30 nang kene udah preman udah. Dan kene kala jengking, pinggire maning kadal, burine tuyul. Ya tuyul makyul. Preman iki boten preman desa tapi preman kota. Kalau preman dosa akan sedikit malu dengan tetangga. Ini preman kota, biasa mateni wong, biasa bunuh orang, biasa zina, biasa ngantemi bapane, ngantemi mamane, namanya saja preman di. Nah, biasanya preman itu adalah senenge tarung, berkelahi, gawe ribut nang kana, gawe ribut nang kene, gawe ribut nang kana. Kemudian keciduk polisi, keciduk apa? Dibawa ke kantor polisi. Setelah dibawa ke kantor polisi, siapa yang pertama akan ditanyakan sinten? Wong tuane. Setelah pulang ke desa gero, ya Allah, bocah kae, di pantes wong preman kaya kae, sing ora paham takon karo wong liya, sebenarnya anake sapa sih kae? Rata-rata wonyut. Banyak tanah orang, banyak ini gue ada salah paham. Nah, terus wong ngomong, pantesan anaknya wonyet bergaya kain belakang, padahal singarane wonyet ahli ngaji, ahli sholat. Karena anaknya preman, maka ikut ke bawah kejelekannya. Na'udzubillahi min Allah. Oleh sebab itu, anak harus dimuliakan. Apa Bu? Nopo Pak? Anak harus dimuliakan. Maka dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akrimu auladakum wa hasinu asma'ahum." Mohon maaf, ini hadis ini bahasa Arab Bu, harus diterjemahkan. Panjenengan milih pantak terjemahan nganggo bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Jawab. Bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Jawab. Bahasa Inggris aku orang bisa sih. Bisa turunnya, wis kuliah untuk pinter. Bisa tak turunnya saya kira S1 mending S1 yang perlu tak S gosok bola. Sekarang diterjemahkan pakai bahasa Indonesia mawon ibu nggih. Akrimu auladakum. Muliakanlah anak-anak kalian. Jadi anak itu hukumnya wajib dimuliakan oleh orang tuanya. Bagaimana cara memuliakan anak? Salah satunya adalah didik anak mengenai tata krama, etika, sopan santun. Didik anak supaya besok menjadi anak yang soleh dan solehah. Ini salah satu orang tua memuliakan terhadap anaknya. Berbeda anak memuliakan terhadap kedua orang tuanya niku beda. Salah satunya nopo? Mohon maaf, di sini kan banyak anak-anak. Mbak, dengarkan. Anak
mulyakna maring wong tua, salah satunya jangan bentak-bentak orang tua. Bentak-bentak bahasa kayaknya apa? Bentak-bentak bahasa kayaknya apa? Gonyongi. Iya. Jangan bentak-bentak orang tua. Kemudian apabila orang tuanya sudah tidak bisa mencari nafkah, pertama karena faktor usia yang sudah tua, si nomor kali dikarenakan secara fisik ada yang cacat, maka anaknya lah yang berkewajiban memberi nafkah. Ini salah satu bentuk anak memuliakan terhadap kedua orang tuanya. Paham betul? Paham betul? Yang kedua, wahasinu asma'ahum, baguskanlah kalian nama-nama mereka. Jadi nama anak-anak ini harus yang bagus. Sedangkan nama itu ada 3 macam. Ini kinten Bu? Kinten. Nama itu ada 3. Pertama, nama yang paling terbaik. Yang kedua, nama yang baik. Yang ketiga, nama yang jelek kadang masih dipakai. Pertama, nama yang baik dipandang secara agama, maka Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna ahabba asma'ikum ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Sesungguhnya nama-nama kalian yang paling disukai oleh Allah, pertama Abdullah. Abdullah wa Abdurrahman, Pak. Abdullah wa Abdurrahman. Yang kedua wa Abdurrahman. Sedangkan Abdurrahman ini salah satu nama orang yang terkenal di Indonesia. Sinten? Gus Dur. Bareng Gus. Maning Gus. Gus Dur niku namanya kan Abdurrahman. Abdurrahman. Kalau Wahid itu abahnya. Nah, sedangkan nama Abdurrahman ini salah satu nama yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasul juga mengatakan begini, bikinlah nama-nama kalian dari nama-nama para nabi, dan janganlah kalian bikin nama-nama kalian dengan nama-nama para malaikat. Dianjurkan oleh Rasul ketika membuat nama mengambil dari nama-nama para nabi. Contohnya ngoten, Muhammad ditambahi apa silahkan, Yusuf tambahi apa silahkan. Yang penting dianjurkan ada namanya nabi silahkan. Tetapi dilarang bikin nama pengambilan dari nama malaikat. Walaupun ulama sebagian mengatakan hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Wong anake dhewek kok diarani Israil. Israil malaikat tugasnya apa sih? Pencabutnya Allah. Anake dhewek diarani Israil, barang gede gelut mateni wong. Gelut mateni wong, gelut mateni wong. Sane sapa gawe nama Israil, pencabutnya Allah. Tidak boleh. Terus yang kedua, nama yang baik. Contoh kita ini orang Jawa ya Bu ya, Bu? Wong Jawa kan? Jawa kan ireng-ireng pahit, ireng-ireng manis. Nah, orang Jawa itu kalau zaman dulu bikin namanya pengambilan dari Hana Caraka Data Sawala Pada Jayana Mangga. Bahasa ditebak loh, bisa ditebak kalau nama-nama orang Jawa dulu. Pertama, kalau ada orang lahir hari Minggu pasti huruf awalnya pakai K. Terus betul kan? K. Contohnya Lalan, Kartono, Karto. Terus rewangi Karno. Terus Karyadi. Terus Karmo. Saiki wadon diawali dengan huruf K. Karni, Kartini, Karyati, anak Karyati. Ya. Terus
Apa? Karniti, ya lumayan. Nama Jawa. Ada orang lahir hari Senin diawali dengan huruf R. Lanang disit Ratno, Ratno, Ratono, Ranto. Terus apa nih? Reswood. Terus apa nih? Saiki wadon diawali dengan huruf R. Ratno. Ramini, Rasmi, Raben, Rakien, terus tak Rumi, ya jadi Rumi, kata Rumi. Ya, kalau nama-nama Jawa zaman dulu itu bisa ditebak, lahirnya hari apa bisa. Terus yang ketiga, nama yang jelek kadang dipakai. Contoh, anak bocah wadud dan roti belum ayo bahasa sedang persis gaya wadud ayo. Alhamdulillah, sayang namanya Runtah. Arahnya apa? Runtah. Kira-kira pantes nama buat itu? Ya orang pantes loh. Bocah ayu dan roti belum ayo bahasa sedang arahnya Runtah. Ya Allah. Anak mani bocah gagah, dhuwur kuning, arane kronjot. Pantes betul. Gara-gara nama bisa menjadikan orang ini sering berbohong. Contoh, bocah ayu, arane apa ini? Runtah. Mangkat ning Jakarta, kenalan karo kancane, Mbak. Namanya siapa, Mbak? Endang Dasmu. Arane kok aran sami ron goro mboten yen goro dosa mboten. Setiap perkenalan bikin dosa, setiap perkenalan bikin dosa. Kenapa? Karena namanya jelek, orang pede. Pede apa sebut? Percaya diri. Bocah lanang gagah dhuwur kuning arane kronjot. Giliran kenalan karo wong liya, Mas namanya siapa Mas? Jeffrey dong, Jeffrey Dasko. Pemarane Rojo Jeffrey. Jadi setiap perkenalan bikin dosa, setiap perkenalan bikin dosa. Kenapa? Karena namanya jelek. Tapi yang namanya apik kayaknya kan gagah ya orang ya lah. Terus pokoknya umum kayak Soboni lah kayak gue ya, ireng-ireng, kecut. Bisa dikecut tuh karena kopi ini kurang kopi ini. Tuh bagi kopi ini mana dia? Ya, contohnya ngapunten Bu kula niki namine Misbahuddin. Misbahuddin lumayan lah, apik nemen ya ora, jelek ya ora. Misbahuddin. Yang perkenalan namanya siapa Misbahuddin. Katon pantes kayak wes lurus. Walaupun wongnya lumayan lah kayak gue. Ya. Mulane kula waktu syuting teng Ainus TV niki, teng Ainus TV. Lah niku pas sing kori itu dari Masjid Al-Aqsa Palestina. Yang kori itu dari Palestina, saya yang ngisi acara Cahaya Hati Indonesia di Ainus TV. Terus ketika selesai, ke wong Palestina nih, pan marani nyong encik. Waduh, nyong pan menghindar lah, bisa menghindar wedi bukan dicak ngomong bahasa Arab pakaian. Umpet nyong. Ternyata dihadang dari depan Bu. Setelah dihadang, Pak Yai mau kemana? Bisa bahasa Indonesia ya? Semangat ya. Bisa bahasa Indonesia Syekh? Sedikit-sedikit. Oh, saya ajarin biar bisa. Padahal di nyong ngomong bahasa Arab, dicak ngomong bahasa Arab. Setelah itu minta selfie Bu. Ini matur nuwun. Ya Allah, matur nuwun. Ya Allah, matur nuwun iki. Putih anak, irengnya anak, susune. Oh, cukup mas cukup. Matur nuwun ya. Jajannya boten usah. Coba ngomong sama cucu. Bareng kaiku Palestina gokono mulu. Yen sampean yang ngeru langsung Palestina bu, kono men meneh jaluk selfie karo nyewong sing kaya iya ya. Yo pinter. Astagfirullahaladzim. Selfie
padahal yang penceramah ekori, tapi tidak ujungnya gak nemen ya nyok. Kayak minder ya Allah, godeke mene kondel mene yang mikir godeke kondel liyane dia ya. Ya bisa dikomunikasi dari sini, mau dari sini apa kopi? Allah, ya. Karena ke depan ini anak tidak tahu nasibnya. Barangkali jadi orang yang sukses. Moga-moga termasuk santriwan-santriwati Madrasah Miftahul Ulum. Allahumma. Saya doakan semoga besok ada yang jadi kepala desa, jadi camat, jadi bupati, wakil bupati, DPR, presiden, menteri, RT itu, RT lumayan berukun tangga. Ya. Barangkali besok jadi orang yang hebat, contoh jadi lurah loh ya. Barang lurahnya sih jadi kepilih anaknya keronjot. Kemudian datang ke pengajian disuruh nyambut. Sambutan yang kedua dari Bapak Kepala Desa kepada beliau Bapak Keronjot dipersilahkan. Pantes betul. Dan arahnya bikayung tetapi aran-aran Jawa apabila diundang pantes kewes luwes ya apa-apa bagus. Yang jadi masalah adalah nama-nama yang tidak baik kemudian masih dipakai. Contoh di desa kuno Bu Gumayun sekeluarga namanya rapi kabeh sing lanang arane Sukar si wadon arane Ruwet anaknya arane Kisru. Satu keluarga mumet. Kenapa? Bapaknya Sukar, adiknya Ruwet, anaknya Kisrunya mumet. Jadi kalau pada zaman Rasul, zaman dulu itu apabila nama-nama jelek langsung diganti oleh Rasul karena nama adalah panggilan. Di akhirat nanti yang dipanggil adalah nama-namanya. Terus nama menjadikan doa, dipanggil oleh orang jadilah doa. Contoh misbah, nama kan artinya lampu. Ya cik tusan ngece nemen, ceplik menen yo darane ceplik. Yakin terus dari guyonan kan maaf dari gudo. Ya Allah meneo, ya Allah kiai ceplik, ceplik. Jadi misbah itu tidak, misbah itu diarani kan itu semuanya ceplik kok, bapak padang. Ya. Karena doa panjenengan sedoyo kalau dipanggil misbah jadi misbahuddin jadilah lampu, termasuk tadi dipanggil oleh pembawa acara misbahuddin doa, langsung doa, malaikat datang mengamini amin. Karena namanya misbahuddin, ngaji nang dinding, ngaji nang kene nang anak-anak artinya apa? Lampu agama. Gusti Allah ngresakna ketus niku sedoyo atas dasar takdir Gusti Allah. Monggo dipersilakan dimulai. يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا بك بشر الله السماء فزينت وتطوعت مسكا بك الغبراء زانتك بالخلق العظيم زانتك بالخلق العظيم شمائل يرى بنا ويولع بالخلق العظيم شمائل وحسن
ala Muhammad. Anak adalah kekuatan dalam rumah tangga. Maka anak diibaratkan bagaikan akar. Akar bahasa Inggris nopo, Bu? Akar bahasa Inggris nopo? Buyut. Ya. Rumah tangga itu diibaratkan seperti pepohonan. Pertama, suami bagaikan pohonnya, istri bagaikan daunnya, anak bagaikan akarnya. Nah, angin semakin pohon semakin tinggi, maka angin juga akan semakin kencang. Angin diibaratkan seperti ujian dalam keluarga. Tak menutakon ning keluarga ujian apa mboten, Bu? Ujian apa mboten? Tak menutakon jawabane sing jujur ora saya sini-sini karo wong Bayu iki. Mulai malam pertama pengantin anyar posisi saiki pengantin kawak mambune wis pengah. Jujur, pernah tukaran karo bojo apa ora? Jawab. Pernah? Oh, berarti apa nak diri. Nah, rumah tangga niku namine tukar kucing. Tukar kucing paham, Bu? Paham boten panjenengan tukar kucing? Tukar kucing niku sore-sore tukaran, bengi-bengi gelem cing. Model kaya kok ana apa ora? Di wonge. Tanggane niteni kas tukaran ya wong kae iya delena bae kok esuk ramas. Tangga sijine maning niteni kas tukaran gudruk kaya iya delena bae kok meten maning. Warane tukar kucing sore-sore tukaran bengi-bengi gelem cing. Tapi kalau dalam rumah tangga diupayakan aja kakean tukaran, sing wadon aja ngadirna wadone, sing lanang aja ngadirna lanange. Sebabnya apa? Ketemu sudah sama-sama besar. Istri dan anak menghormati sama suami, suami sayang sama keluarga termasuk istri dan anak-anaknya. Dan kados mekaten insyaallah menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allahumma sing kompak Allahumma kompak maning Allahumma otot maning ya. Memang dalam rumah tangga kadang anak tukar padune wis lumrah, tapi jangan sampai digawe lumrah. Wana rumah tangga tukaran sadina sawengi ping 5 kaya sholat 5 waktu. Anak maning rumah tangga tukaran dikurangi sadina ping 3 kaya nginum obat. Iya. Bukan rumah tangga pan tukaran terus. Memang rumah tangga kan nasib-nasiban, Pak. Bu. Rumah tangga niku nasib-nasiban. Kadang sing lanang wonge kerem, pelit. Ternyata punya istri orangnya solihah, berbakti terhadap suami, model kayak ku anak ora diwonge. Anak maning sebaliknya, seorang suami orangnya tanggung jawab emang karo sing wadon. Nasib dhewe bojo wonge rewel, bawel, cerewet waras. Model kayak itu anak orang, Bu, warang-warang bojone dewek ya Bu ya. Iya Bu, warang tapi eman, warang tapi emanan warang. Lah nyatanya mohon maaf walaupun wonge cerewet, rewel, karo wong lanang, ya Allah emane luar biasa, ngubahna pakaiane. Pan dahar dipersiapkan, jaluk kopi dinai kopi mal ari tawang ngono Pak, monggo kopine diombe maca bismillah nggih, bismillahirrahmanirrahim. Ya kopi mereka berangkat kopi.
Nah, kan seorang suami punya istri cerewet teman. Yen wong lanang ngomong sekecap, sing wadon 10 kecap. Sing lanang ngomong rong sarong kecap, sing wadon 20 kecap. Perbandingannya 1 dengan 10. Yen lagi jengkel arek ngomong wel. Pak, ya tengokna. Yen duwe bojo rewel, trengkeng, rewel, sing dadi wong lanang biasa-biasa bae wis ora usah gawe mumet. Yen sing wadon lagi jengkel tang meneng bae, biasa udut karo udut dilengkap bae pan beli. Yen ngopi lah etung-etung ngrikokna radio. Lho nek ayam aja digawe mumet lho. Wong rezekine kaya apa ya kaya ora apa-apa. Mulane wong lanang mikir bae wong wadon lagi jengkel aja diperintah. Mari ngomong kira-kira. Barang kaya wis lanang kelalin perintah karo sing wadon. Bu, gawekna kopi. Bune ngundang gawekna kopi 2 kata. 2 karena posisi seorang perempuan sedang marah, maka ngomongnya nakor. Apa Pak? Cangkem muncis. Apa Pak? Nyong gawe kopi sampean, kadran nyong bagune sampean Pak. Dia nyong bojone sampean no. Ketemune pada bae gedene, sampean tak enak kok dadi wong lanang perintah tok kaya kowe. Ora ngerti pegaweane wong wadon pirang-pirang, esuk-esuk mumbai piring, mumbai pakaian, guru awan santiti nyosoni bocah, guru sampean jaluk tusuk. Sampean tak enak kok dadi wong lanang perintah tok wong lanang model. Iki ngomongnya pira? Itu kan perintah kon dihitung. Ngomongnya pira niki? Kok aku berulang bahkan bisa. Kita ngarang biasa wong ari cekel kaya kowe. Yen lagi cekel ari ngomong drodos temen kaya bejo rentengan. Yen lagi cekel ari ngomong runtutan temen kaya sepur liwat. Ya ta wong wadon kana Amerika Pak kudu wong wadon kene Gustu. Wong wadon kene ta alhamdulillah ya. Ora. Wong wadon kene insyaallah apik-apik kabeh. Allahumma surah Kidul di sing lawan sapa. Yang kumbayu wong loro tok ngene remek kok. Ya Allah ya Allah. Ya. Nah oleh sebab itu anak diibaratkan seperti akar bahasa kene apa wau ya? Oh. Contoh niku pohon apa niku? Lengkeng. Nah, lengkeng niku seumpama tidak ada akarnya, kira-kira mati nopo betul? Bungkar. Tetapi ketika ada akarnya 1 urip lumayan, alhamdulillah. 2 tambah kuat, 3 tambah kuat, 4 tambah kuat. Semakin banyak akar, semakin pohon itu kuat. Begitu juga dalam rumah tangga, semakin banyak anak, semakin kekuatan rumah tangga semakin tambah dan semakin tambah. Sebab wong rumah tangga adalah ujian. Contoh ngapunten kekuatan anak ya, andil dalam keluarga. Contoh. Wong tukaran itu kan warnanya wonten 3. Ini beda. Bertengkar itu ada 3 macam. Pertama, bertengkar ringan. Yang kedua, bertengkar sedang. Yang keempat, bertengkaran yang berat. Ini yang membutuhkan anak. Contoh pertengkaran yang ringan, si waktu diperintah, Bu, gak nawe itu. Ibu jawab sungkan teman orang lah, sungkan. Wong kok diperintah wong lanang ora gelem ya apa-apa. Nah, ternyata gawe wedan temenan. Ya, ringan bisa diselesaikan. Tukaran yang sedang, contoh wong Suro Kidul ke kebanyakan apa ya kerjane nopo? Tani nggih. Tani. Nah, pas nebas napari 50 juta. Alhamdulillah. Barang kali duit 50 juta. Sing lanang wis ngomong. Ya, duit aja di bantu bapak lan bantu kaplingan. Bojone ngomong usul, instruksi. Aja bantu kaplingan, Pak. Nggo tuku gelang omen nyong ngaji kroncong-kroncong. Anak
anake ngomong maning, "Pak, aja tuku kaplingan, aja tuku gelang. Sing tuku apa, Met?" Arane siapa, Met? "Met, tuku motor ninja, Pak." Sebabnya nyungguh dari motor. Bisa nih motor ninja. Aku kan dari pacar. Mulai kan rapi. Sing lanang jengkel, sing wadon jengkel, anaknya jengkel. Oleh rezeki malah mumet. Digawe langkah rezeki mumet. Oleh rezeki tambah mumet. Kadang-kadang duit digledak nesuk patuk dimakan. Aduh kayak mumet kayak ini. Menang baik. Oh ibunya langsung metu. Barang metu ngomong ngundang Pak, apa nih? Aja gentak-gentak kok Pak. Orang ngono Pak wis ora usah tuku gelang kalung. Ora wong gelang tang ning toko pirang-pirang yen wong panadol tamat saiki kangelan. Oh kayak gue ngomong sing mau dadi ora jengkel kok. Ya wis jalur pangampura ya Pak ya diampura siji alhamdulillah. Anak si Ahmad metu karena mama wis jalur pangampura ndak ketinggalan dong. Mau minta maaf langsung metu ngundang bapaknya di Pak, apa maning Mas? Ya lupa ngapura Pak, wis ora usah tuku motor ninja wis. Kono ora jengkel, ora. Oh, wis kok motor ninja ta ning dealer pirang-pirang lir tanah saiki pandidur kangelan. Bukan lalu ya kok gonyong maniki ya. Ya wis, yen jaluk pangampura ya kaya diampura, pangampura karo mama. Dil clear kabeh. Alhamdulillah. Nah kiye masalah si gede nemen ke tukaran si wadon mendelik si lanang ngeci-ngeci balik maning si wadon mendelik si lanang ngeci-ngeci bahkan si wadon turunan India mata obo-obo ya si lanang turunan Cina matanya sipit kira-kira yang pendelik-pendelikan menang si wadon apa si lanang si wadon mulane dadi wong lanang aja gagahan yen matane sipit kaya nyong yen ireng tapi sipit yen matane kan sipit yen tukaran karo si wadon aja wani-wani pendidikan kalah apa? Kalah lho kan wong rumah tangga kan tukaran bayar pantes ora ya ya pantes ora ya Allah barang kados niku ngomongnya wis selat panas si wadon ngomong ngono Bu hei Pak yen sampean wis ora seneng karo nyong los apa? Los aku Pak golek model sih kayak sampean runtungan pakai temen ya Allah Gusti wong lanang ngelus dado kira-kira sing dadi wong lanang jengkel apa ora satu nih enak apa? Enak barang kaya wis sing lanang langsung ngomong hei kon dadi wong wadon wani-wani ngomong kaya kowe semono gak aku kon golek model kaya kon di kebon binatang runtungan bojone dhewe wis darane ketek mulai panas kan mulai panas wah si wadon ngomong wajur sampean wis darane ketek hari sampean wis sampean los wis mana urusan akhire wis mulai kan sing lanang jawab oke lah kado barang wis muni oke lah kalau begitu anak wadon iklungu nringna tukaran sing bareng mau wong ora bisa ngomong barang muni bapak pandungan anak wadon langsung metu nyekeli tangane karo nangis Pak aja lu ngapa ya lu ngapa bahaya makanya mesti lapor kan ngomongkan bubar aja lu ngapa untung sing lanang sadar baca istighfar astagfirullahaladzim mikir dia daya aku lunga anak dadi korban anak sing nomor loro lanang langsung metu nyekeli sikil karo nangis Pak Pak aja lu ngapa nyemu semester 8 yen bapak lu ngaku semester 8 gagal kuliah nyong walaupun jengkel karo mama tapi aja lu ngapa nangis maning terus nopo jawab iki wong lanange sadar maning astagfirullahaladzim iya tadi ya terus bapaknya dicak nih kamare anaknya ya dicak nih kamare si wadon untuk karan maning ya dicak nih kamare anaknya dan anaknya barang kaya gue si wadonnya orang dibelani jengkel karo anaknya coba bayangkan kalau tidak punya anak gue mikir wong lanang langsung bablas wes bablas lagi ini kan entut wes bablas tuh orang balik maning sebab orang anak
anak. Tetapi panlunga pan perceraian mikir-mikir adanya anak-anak, kekuatan dalam rumah tangga salah satunya. Mulane ngoten lho Pak Bu, Kabupaten Tegal angka perceraian semakin naik gara-gara corona. Apa? Ya, 70% gugat cerai yang minta cerai dari seorang istri, 30% dari seorang suami. Bayangkan sing akeh njaluk cerai niki wong wadon 70%. Bisane sih yo juga wis lanang di PHK ora kerja, barang kerja balik nang matok, burung oleh pekerjaan. Barang kaya ke mancing metu mangan tok. Kira-kira sing dadi wong wadon tahan boten, Bu? Tahan boten? Boten tahan, tahan mana tahan. Kala-kala sing wadon mlayu buka cerai akeh saiki. Tapi mudah-mudahan wong Suro Kidul kita doakan semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin ya robbal. Dimulai, monggo. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabi Muhammad. Jina wa jina wa jina
Anak itu sering ditanyakan setelah berumah tangga. Leres boten Bu? Leres boten? Anak niku sering ditakokna kaningkan cabatir setelah berumah tangga. Contoh, mohon maaf, anak wong 10 tahun orang ketemu. Nah, contohnya kulo kanca kulo, ya Allah misbah 10 tahun loh orang ketemu, saiki anaknya wis pira. Terus betul. Yang pertama ditanyakan adalah anaknya sudah berapa. Aku kepengin krungu ngoten, kepengin krungu. Ya Allah misbah 10 tahun orang ketemu, saiki bojone wis pira. Nah, kalau takon kaya benakan. Pertama adalah anak. Sing ditakokna pertama anak lho, Bu. Sawise rumah tangga. Aku gurung pernah krungu misbah saiki mobile wis pira, omahe wis pira. Tetapi yang pertama ditanyakan adalah anake wis pira. Anak adalah amanat Allah. Repot tetapi bikin hati manusia senang. Ada 3 amanat Allah yang repot bikin hati manusia senang. Yang pertama, Bu, dengar begini. Pertama, anak. Yang kedua, harta. Yang ketiga, jabatan. Amanat ini rata-rata Bu oyokan garing wong. Kok kenapa urutan yang pertama adalah anak? Ya, rata-rata setelah menikah menginginkan anak. Ngomongan rata-rata gitu. Ya Allah, setelah menikah kepengen ya dua anak. Tak melu takut rawat anak repot napa mboten, Bu? Hei, rawat anak repot mboten? Repot mboten? Repot. Tetapi yang paling repot antara suami dengan istri adalah istri. Ada 3 hal yang seorang suami tidak akan mungkin bisa mengerjakan hanya seorang istri. Pertama, bahagia, mengandung. Si ngandung wadon apa lanang? Wih, si ngandung wadon apa lanang? Oh lanang pintere. Kowe. Wong lanang masih muni gawe-gawe kerja sama yang baik suami istri yo. Wong lanang tang pintere kasat luru nafkah ngono kowe. Kowe itu kerja sama bareng ya. Yang kedua, melahirkan. Yang ketiga, menyusui. 3 hal ini yang seorang suami tidak akan mungkin bisa mengerjakan, melakukan hanya seorang istri. Maka pahala paling terbanyak adalah seorang istri dibanding seorang suami. Pertama, waktu ngandung. Repot boten Bu waktu ngandung. Waktu kandungan masih muda, anak sing istilah mulai nyidam, ya nyidam kadang muntah. Mambu jangan ora cocok muntah. Mambu gorengan muntah. Aneh mambu kelek sing lanang bisa ora muntah ngono. Itu berarti nyidam kelek ya. Kemudian ketika kandungan sudah mulai membesar, umatnya Nabi Muhammad terhitung berbobot, kandungan adalah mulai hitungan 7 bulan, 8, 9, 10 hari secara medis lahir normal. Waktu kandungan gede Bu, jenengan repot boten Bu? Waktu ngandung kemien, kandungan wis gede repot boten? Repot. Digawa rumah. Bahasa Pekalongan rumah karena itu sering isi nama Pekalongan. Bahasa Pekalongan rumah, bahasa Tegal mending aplang-aplang. Botolnya gede kempis ya ketidian tumpeng. Digawa miring, blorot, yang mikir digawa kemurun munyeng dia. Repot betul? Repot. Ketika melahirkan juga repot. Taruhannya nyawa, hidup mati ketika melahirkan. Seandainya ada seorang perempuan melahirkan dalam keadaan muslim kemudian meninggal dunia, mohon maaf Bu, ini termasuk pahala mati syahid akhirat. Surga jaminannya Bu.
Ana wong lahiran dalam keadaan muslim, barang lahiran ternyata seorang ibu meninggal dunia, mati syahid akhirah. Ya Allah, omah gentok lho Bu, mulane aja wedi-wedi den. Dua anak siji loro telu papat lima enam ora apa-apa. Ya. Wis anak, semakin banyak anak, semakin banyak rezeki. Allahumma aja wedi-wedi tenang. Mulane seumpama ana sing lanang njaluk hubungan, wis pokoke dinaik terus bae, tancep gas. Siji, loro, telu, papat, lima, pitu, wolu. Nah, wis ayem, Bu. Setiap anak punya rezeki masing-masing. Ya Allah ya Rabbi. Tak perlu takon, jawabannya sih jujur. Repot endi ngrawat bayi lanang karo bayi wadon? Jawab. Hoi. Repot endi ngrawat bayi lanang karo bayi wadon? Jawab. Lanang. Jare Yunenyo ngomong ngono, ya repot bayi lanang. Bayi wadon kan mendhe rong taun wis bisa disapi ora gelem nyusu. Bayi lanang kan wis jenggote ben nyusu bae. Berarti nyong dianggap bayi lanang kayak kowe harus adone. Bacor kan? Ya Allah ya Rabbi. Yang ketiga menyusui. Jadi yang menyusui ini cuma seorang istri atau perempuan. Wong lanang duwe susu duwe tapi kan cilik ora bisa metu banyu. Yen wong lanang duwe susu ora bisa metu banyu, giliran metu banyu keringet. Yang kira-kira rasanya apa? Si bayi ora doyan. Tapi yang wadon ditakdirkan oleh Allah punya susu yang bisa menyusui anak-anaknya. Maka susu yang paling terbaik Bu untuk anak ibu adalah susu ibu. ASI, air susu ibu ini yang paling terbaik. Walaupun boleh susu-susu yang lain boleh. Ya, bagikan Bu susu apa kan biasanya Bu? Silakan orang apa. Seumpamanya ngapunten selain susu ibu, susu kan di ejeri ya Bu ya. Arane bapak nasi kuwi bayu. Diseduh. Diseduh. Barang wis diseduh dikober, ketendang mawur napa mboten? Yen ketendang mawur mboten? Mawur, tapi kalau susu ibu digawa melayu-layu montang-manting ya ora mawur-mawur. Bener ora sih? Bener. Digawa miring orang bakal tumplek padahal akan tutupe. Anu tutupe apa ora? Tidak. Sinarane tutup berarti dikendoni dikenceng arane tutup kok. Iya kan? Iya. Terus rasanya anget, terus dijejelna esok begini lemu, dijejelna sore lemu, malam lemu anget terus padahal orang tinggal tuh comong. Ya. Kemudian kalau susu-susu yang lain semakin tambah tahun semakin tambah naik, tapi kalau susu ibu semakin tambah tahun semakin tambah loh. Kau jangan ngomong bingung, aku rasakan lurut. Iya Bu. Ya, nyong gemien kamutan mana aku kan almarhumah. Wis tua Bu, zaman gemien kan biasanya utang sing ngombo ya Bu ya. Iya bener ya. Kita jadi orang ngerti utang sing ngombo. Karena wis tua tetap nurut mengingsor Bu bener. Punya bener kayak mana dewek. Anak putus si bajur, baik lagi turu, barang kayak aku tangi, Lisna, begini, gue ditanya ini benar nggak dibutuh nih, barang kali ini, detektifan kayak layakan, bajur men, orang itu bajur, ya Allah ya Rabbi. Nah. Ini amanat. Kemudian yang kedua amanat repot bikin hati senang. Nopo? Yang kedua harta benda Bu. Harta benda semakin orang kaya maka semakin repot juga. Walaupun punya pembantu kesana di sini ada, tapi tetap kontrol terus menerus. Orang kaya ini capek juga, tetapi kan senang ya Bu ya.
Bu, tak melu takon ya, jenengan kepengin dadi wong sugih apa dadi wong larat? Coba. Yo pengen dadi wong sugih. Tapi sugih yang roman. Ya, sugih sing roman aja. Dadi wong sugih sing pelik neraka. Sebab salah satu calon penghuni neraka adalah orang-orang yang dasar pelit tetap pelit. Iya guys. Calon penghuni neraka. Nah, kita ini. Terus yang terakhir, amanat repot bikin hati seneng jabatan. Rata-rata wong kepengin duwe jabatan, dadi lurah. Kan kayak orang asli kesel. Contoh dari bupati lo ya. Bupati sebelum jadi bupati kesel, berusukan ke sana dan kemari minta dukungan. Obral janji. Kalau saya nanti jadi begini, begitu terus obral janji. Giliran wis dadi dadah. Model kayak apa orang kira-kira Bu? Anak. Si kayak apa? Ya. Jabatan itu aslinya capek, sebelum jadi sudah capek. Apalagi wis dadi mumet maning. Ngomong salah sakit dari masalah besar. Contohnya Menteri Agama kepleset sakitik jarinya ke omongannya langka, menyanyikan antara suara azan dengan gonggongan anjing jangan jingin menjadi nyong antara suara azan dengan anjing. Setelah saya baca, saya dengarkan langka digoreng oleh orang-orang lawan politiknya. Setelah itu bikin masalah. Jadi masalah kan? Jadi masalah ini itu. Jadi pejabat juga repot. Omongan harus dijaga, ekstra hati-hati. Webak sing seneng. Coba bayangkan apabila Menteri Agama turun, sing panjeguri runtungan wis akeh. Lawan-lawan politik. Na'udzubillah min jabatan amanat Allah yang repot tapi bikin manusia senang niku. Pun monggo mulai. Jamanat ma fisnain masyafi min mu'ad asar fu'adi wizat widadi badritul أبيض خلو الخدين مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله
yang soleh dan solihah itu tidak mudah semudah membalikan telapak tangan dengan mengucapkan simsalabim bagdabra. Seperti orang sulapan itu tidak. Perlu waktu yang cukup lama. Pertama, didik tauhid. Apa Bu? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iftahu ala sibyanikum awwala kalimatin la ilaha illallah." Didiklah kalimat pertama pada anak kalian dengan kalimat bareng yuk la ilaha illallah. Jadi anak kecil ini pertama yang harus ditanamkan adalah ketauhidan, mengenalkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka biasanya kalau di madrasah-madrasah Pak Bu, iku wonten tanya jawab mengenai ketauhidan. Waktu kula riyin madrasah niku taksib emutan. Contoh wonten dari seorang ustaz atau ustazah menanyakan kepada santrinya, bocah-bocah, mana? Ya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Jawab, Allah. Siapa yang menciptakan surga dan neraka? Jawab, Allah. Siapa yang menciptakan semua makhluk? Ayo jawab anak-anak. Allah. Perkenalkan adanya Allah pertama itu. Jadi sangat rugi bagi orang tua yang anaknya sudah ngomong pinter ini, ini bisa ngomong pirang-pirang tapi belum bisa membaca kalimat la ilaha illallah. Termasuk orang tua yang rugi. Bareng rugi. Sekarang anak kecil sudah bisa buka HP ini itu pinter semuanya. Bahkan nyanyi-nyanyian bisa pinter. Dangdut apal, dangdut koplo apal, pop apal, keroncong apal, dangdut ya apal men. Goyang ngebor siapa Bu? Yang goyang ngebor sinten? Inul. Benar. Inul. Oh ya, Inul Daratista ya. Kayak saking ngebor itu banter men, jadi kan di kontrak bening kayak Pertamina pun ngebor minyak. Sakit banget ya. Pinter bahasa ini bahasa itu, tapi kalau tidak mengenal Allah termasuk orang tua yang rugi. Ceritanya hebat, bocah cilik bisa ngerti HP, dia pinter, tapi tidak diperkenalkan adanya Allah, itu termasuk orang tua yang rugi. Caranya gimana caranya? Karena anak sekarang ngerti, seneng maring HP, kudu disoke aplikasi di HP itu keagamaan, nyanyi tapi keagamaan. Nyanyi contoh, nyanyi ya anak-anak Rasulullah siapa saja dihafalkan, nyanyi-nyanyian tentang agama, silakan, itu lebih baik ya. Kalau memang anaknya itu adalah anak yang senang dengan HP, yang jadi orang tua harus bisa ngerti itu. Jadi apa yang pertama? Didik tauhid. Yang kedua, didik sholat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan juga yang lain, Rasul bersabda, alimus sobiyas sholat dari sab'i sini. Ajarilah kalian anak ketika anak itu usianya sudah 7 tahun. Kalau anak sudah 7 tahun, didik sholat. Bagaimana cara takbiratul ihram yang benar? Bagaimana cara ruku? Bagaimana cara sujud? Bagaimana cara duduk di antara dua sujud? Bagaimana cara tahiyat awal, tahiyat akhir, sampai salam pertama dan salam kedua? Gerakan sholat dipelajari. Artinya aslinya kita mendidik anak itu kewajiban orang tua loh Pak Bu. Ya, dalam beberapa redaksi hadis ini kewajiban mendidik anak adalah kedua orang tuanya.
Berhubung orang tuanya pertama orang bisa ilmu agama, baru dititipkan di PAUD, madrasah, TBK atau pondok pesantren. Yang kedua, orang tuanya ahli agama tapi orang kober pelanganane dhewe, nembe dititipkan kepada para asatid atau para yai. Wong arane titip kudu nang ngartine ya. Ya nang ngartine paham apa ora? Anak ngartine paham apa ora? Apa ya? Bahaya. Ya, apa Mbak? Bahaya. Karena ini adalah kewajiban orang tuanya loh. Nanti di akhirat yang ditanyakan, ini kedua orang tuanya, bukan ustadznya, bukan kiainya. Kalau seorang kiai dan ustadz itu mendidiknya secara umum, bocah cilik oke, remaja, putra putri oke, orang tua juga oke. Tapi orang tua khusus maring anaknya hukumnya wajib. Yang ditanyakan nanti di akhirat juga adalah orang tuanya, anaknya baik atau jelek. Orang tua ikut ke bawah dari dunia sampai akhirat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin bermanfaat untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Dari saya cukup sekian. Barangkali banyak kesalahan, kula nyuwun pangampunten Ibu nggih, dipanggih dari awal sampai akhir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.